سبيل الدموع سبيل مريح تنهدى يا صاحي كي تستريح. Daun salam dicampur tomat, sing jawab salam insyaallah hidupnya selamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alim, para ulama, para sepuh-sepuh yang saya muliakan, utaminipun takmir Masjid Al-Huda dan tentunya pimpinan dan seluruh staf serta pegawai di BPSDM kurang M ya. Dan juga seluruh jamaah sekalian serta pemirsa dimanapun berada, dan juga kami muliakan Ustadz saya, Ustadz Muslih Sarijan, yang selalu bersama kita memperbaiki iman, menyempurnakan Islam, nyambung seduluran, ya, juga sang kori kita, selamat dari hati, suaranya luar biasa, karena rupanya beliau ini kori sedangkan saya korak. Langsung saja ke tema, ya, doa mustajab apa dan bagaimana. Kaum muslimin rahimakumullah, doa merupakan mukhul ibadah, intisari daripada ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan liwujudi ta'abbudi ilaih, untuk mewujudkan ta'abbud kita, taqarrub kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi itulah maka kita semuanya dalam konteks berdoa ini sesuai dengan perintah Allah, surah Ghafir ayat 60. Allah berfirman, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Kita diperintahkan Allah untuk berdoa dan pasti akan diijabah Allah Subhanahu wa taala. Nah, pertama-tama kita ingin tahu apakah doa itu secara bahasa, jamaah sekalian, doa di dalam Al-Qur'an minimal 20 kali yang kita temukan kalimat doa. Nah, dari Al-Qur'an ini, jamaah sekalian, ternyata ada beberapa makna secara harfiah, secara lafziyah. Yang pertama, doa dalam arti menyembah atau beribadah kepada Allah. Ya, menyembah atau beribadah. Di sini wala tad'u min dunillah. Kalimat tad'u itu dari kata doa. Ya, janganlah kamu menyembah selain Allah apa-apa yang tidak bermanfaat dan tidak bermadarat kepadamu. Fa in fa'alta fa innaka idzam minal zalimin. Kalau kamu mengerjakan itu, maka termasuk orang zalim. Ada juga jamaah sekalian doa di dalam surah Al-Baqarah ayat 23. Ya, di situ Allah menantang kaum musyrikin ketika meragukan Al-Qur'an. Wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min mithlihi wad'u syuhada'akum min dunillahi in kuntum shadiqin. Bapak-bapak enak Allah, ibu-ibu ngowo. Sing pojokan kae bayangne Ustaz kok Raffi Ahmad, ya Allah. Siapa namanya, Mbak? Sofia Lajuba, ya Allah, alhamdulillah. Ya, ada juga doa dalam arti permintaan. Nah, ini yang sering kita gunakan adalah doa dalam hal ini, jemaah sekalian. Ud'uni, berdoalah kalian, mohonlah kalian kepadaku, astajib lakum. Itu kalimat pasti. Jadi tergantung kula jenengan menggunakan event, wahana, kesempatan yang diberikan Allah kepada kita atau tidak. Allah sudah memberikan fasilitas kepada kula jenengan. Wis to ndonga njaluka nang ingsun Allah pasti. Kata-kata istajib itu fi'il amar. Allah memastikan dirinya untuk mengabulkan doa setiap doa hambanya. Ini jamaah sekalian rahimakumullah. Ya. Oke, berikutnya adalah doa dalam arti memanggil dalam surah Al-Isra, yauma yad'ukum fatastajibuna. Jadi ketika kalian dipanggil, ya, dipanggil untuk menunaikan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian doa dalam arti memuji, menyanjung, ya. Qul ud'ullaha awidur rahman, katakan Muhammad, ya, manggillah Allah dengan memuji Allah yang Maha Rahman, Allah yang Maha Penyayang dan Pengasih. Ini jamaah sekalian. Maka dari itu, dari ini kemudian disimpulkan bahwa
doa adalah permohonan yang mulia nggih, kepada Allah Subhanahu wa taala dengan segala ketaatan. Ini Pak prasyaratnya. Kula jenengan kan sering nggih, saya sudah minta berkali-kali ternyata belum diijabahi. Padahal katanya Allah astajib lakum, kan ngoten gitu. Ngapunten, kalimat astajib lakum itu dalam nahwu shorof itu memakai istif'al. Istif'al itu berarti kalau kita ingin diijabahi Allah, makanya cara wong Jawa kan astajib lakum disembadani. Disembadani ku ngeten. Nek kepengin njaluk nang Gusti Allah ku njaluk sing sembodo. Sembodo itu siji maknane sesuai dengan perintah-perintah Allah. Ya, permohonan kita yang mulia kepada Allah dengan ketaatan, ketundukan, pasrah, semarah kepada Allah. Harus begitu. Jadi mohonnya kita kepada Allah sing sembodo. Sing nomor kalih, sembodo itu maksudnya yang kira-kira layak, kira-kira logis, rasionalis. Ngapunten, misalnya saya nyuwun nang Gusti Allah, ya Allah nyuwun istri Nikita Mirzani. Ini kan gak mungkin. Ya ora pinter piye ta Pak. Saya masih normal ngawur. Ini jamaah sekalian. Jadi doa kita harus disertai dengan tunduk patuh dan didasari dengan ketulusan hati, keikhlasan batin, kemurnian di dalam kita menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika astajib lakum, maka kemudian kula jenengan mengajukan proposal, biarlah Allah yang meng-ACC. Entah bagaimana caranya. Mungkin ada yang, kalau saya sering di Suara Muslim itu menyampaikan dengan singkatan KTP. Untuk diijabahi doa-doa kula jenengan itu dengan sistem KTP. K kontan, bisa jadi Allah memberikan jawaban secara kontan. Nomor 2, T itu tunda. Bisa ditunda kapan saja, di mana saja, bahkan nanti sampai ke surga jauh lebih hebat, lebih luar biasa daripada di dunia. Kemudian P, pengganti. Saya ya Allah nyuwun bojo sing ayune koyo Nikita Mirzani, ternyata gak dikasih sama Allah. Kenapa? Kurang layak. Karena pakaiannya you can see my kelek. Kurang cocok. Sing cocok minimal koyo mbak-mbak yang ada di sini. Itu yang kudu ngiping ini kan koyo kayak Iis Dahlia itu. Nah, saya tadi bayangkan, kenapa ya kok ustadznya kok tempatnya di situ? Apa kira-kira ngerti nek ustadznya iki gragas ngono. Didekane cedek ambek cewek-cewek. Allahumma shalli ala Muhammad. Nggih. Oke ya, nih teman-teman semuanya yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian sekarang berbicara masalah doa mustajab. Ya, doa mustajab itu ini monggo panjenengan pirsani di Kamus Besar Bahasa Indonesia dapat diartikan lekas, ya, menyembuhkan, mujarab dan manjur. Berarti kalau ud'uni astajib lakum, kemudian muncul kata mustajab, doa-doa panjenengan sebetulnya mujarab, mustajab. Ya, hanya saja diijabahi doa kula jenengan ya tergantung apa yang dikehendaki Allah. Ya, al-insan bitakhir wallahu bitakdir. Kula jenengan berikhtiar secara maksimal, berdoa secara optimal, dibingkai dengan tawakal secara total. Biarlah Allah yang akan mengabulkan secara universal. Seperti itu. Jadi kula jenengan jangan memaksakan Allah. Jangan-jangan kula jenengan seperti para sahabat dulu. Ada seorang sahabat yang minta kepada Allah, minta ini, minta itu, sembarang kali dijaluk. Ternyata jadi Kanjeng Nabi, lha apa sampean njaluk iku? Wis priksa ta, makananmu bagaimana? Minumanmu seperti apa? Halal apa haram? Hak apa batil? Seperti itu. Sehingga dalam hal ini ada komponen-komponen yang harus kita lengkapi. Maka menurut istilah mustajab adalah dari kata istajaba yastajibu, yang artinya dijawab atau diterima atau dikabulkan. Ini berdasarkan Kamus Al-Munjid, Kamus Bahasa Arab. Baik jamaah sekalian. Nah, tentu apa dan bagaimananya tujuan doa, tentu ya seperti yang panjenengan lakukan, memohon gitu. Memohon selalu agar dibimbing Allah, dilindungi Allah. Makanya sampai ada doa a'udzubillahi minasyaitonir rajim dan sebagainya, ya. Kemudian meminta ya perlindungan kepada Allah. Ada juga perlindungan yang khusus dari setan misalnya. Dan ngapunten, setan itu jangan dikira makhluk gaib saja.
Ya, bisa jadi makhluk gepeng yang ada di tangan panjenengan itu juga setan itu. Banyak istri yang meninggalkan kewajiban gara-gara HP. Tangi turu sing digerayai duduk bojone. Apa nih? Pengalaman jenengan ya. Saya pernah itu rodok ngamuk sama istri saya almarhum, mudah-mudahan diampuni sama Allah ya. Gara-gara kene wis wayah iqomah ya. Sampeyan ngerti apa iqomah ya? Nah Ustaz Soleh Perso ini wis wayah tengah malam adem-adem wayah ngono-anku wis iqomah. Kok lemot ngene rek sama. Lah kok tangi nyekel HP. Harusnya kan nyekel ngono-ane to, Pak. Loh, ini gara-gara apa? Itu termasuk setan loh. Maaf mbak-mbak ya, hati-hati. Jangan sampai panjenengan tidur dalam keadaan dikutuk oleh malaikat dan Allah Subhanahu wa taala gara-gara suami tidak ridho karena hanya mengesampingkan ngonoan daripada HP-nya. Wis mbok ngonoan karepmu kono grayane dhewe. Iya. Hati-hati ya. Ini terus mengungkapkan rasa syukur. Makanya ketika doakan kenapa diawali dengan alhamdulillah. Pertama-tama kita bersyukur. Hakikatnya sebelum kita mohon kepada Allah, jamaah sekalian, pada dasarnya kalau jenengan sudah diberi nikmat sama Allah loh. Sampai Allah berfirman wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Andaikan kula jenengan menghitung nikmat Allah, pasti tidak akan dapat mengkalkulasinya. Saking banyaknya. Ngapunten, dari jemblegere awak kula jenengan itu loh, ya kan? Wes dari segi rambut tok itu loh rambut. Itu nikmat yang luar biasa, Pak. Namanya berbeda, fungsinya tidak sama. Sing tenggene ndukur niki jenenge rambut. Teng mriki benten malih napa? Alis. Niki kumis, niki jenggot. Sing ngonoan bareng ki ana dhewe jenenge. Kok sampean apa ngono tak kotak. Sembrono, oke? Ini jamaah sekalian. Nah, sekarang pada saatnya kita berbicara masalah waktu mustajab. Pangapunten saya doa sungguh, saya tanya beneran ini. Sampai jam berapa, Bapak? Oh ya jam 2 toh, Pak. Jam 2 yo Anda yang puas, aku yang lemas. Ya secukupnya ya, Pak ya. Enggak, ini saya percepat aja karena jam istirahat kan biasanya jenengan juga waktunya makan juga tidur nggih. Ya, jadi tidak usah lama-lama, yang penting kan kapan aku ditangkap meneh kan ngono. Waktu mustajab ketika berdoa sebetulnya ada adab-adabnya juga, tapi waktunya nanti monggo insyaallah kalau nututi ya. Jadi kita langsung saja ke sini. Waktu mustajab ketika berdoa yaitu di saat membaca Al-Qur'an. Mangkane jare ulama kula jenengan tombo ati iku limo sak wernane maca Qur'an angen-angen sak maknane. Tinggi tombo hati, nggih nenangke pikiran, tujuan tercapai. Supaya apa? Dalam membaca Al-Qur'an sambil diangen-angen maknane, akhirnya sambil ndonga kali pangerane. Gitu ya. Makanya nek saged usahakan tiada hari tanpa membaca Al-Qur'an. Nomor kali di saat sholat wajib. Ya, sholat fardu, ba'da sholah al-maktubah. Kemudian juga di saat sholat tengah malam, nisful lail, sebagaimana hadis Rasulullah ketika ditanya, ya Rasulullah ayud du'a asma'u qala jawful lailil akhir wa duburus shalawatil maktubat. Ya, jadi di antara waktu yang sangat mustajabah antara lain yaitu ketika tengah malam. Ya, kalau jam Indonesia sekitar jam 23 lebih 45 menit atau jam 23 lebih 30 menit. Panjenengan berdoa. Terutama setelah sholat tahajud dan juga setelah sholat maktubat, ya, sholat maktubat. Kemudian dalam satu hadis yang lain di waktu sepertiga malam, teman-teman, ya. Jadi yang zilu rabbuna, setiap sepertiga malam itu Allah turun, ya, kullalailatin ila sama'id dunya hina yabqa sulusal laili al akhir. Ya. Ketika malam tinggal sepertiga, ya, di kira-kira jam 2.30 atau jam 3 lah. Okay. Itu Allah turun ke langit dunia. Yaqul may yad'uni fa astajibu lahu. Siapa di antara hambaku yang saat ini berdoa, pasti akan aku ijabahi. Ya. Kemudian may yas'alani fa'utiyahu. Siapa di antara hambaku yang saat ini minta kepadaku, pasti akan aku beri. Wa may yastaghfiruni fa'aghfiruli
faghfirlah. Dan orang yang minta ampun kepadaku, pasti akan aku ampuni. Saat untuk bertaubat, saat untuk mohon kepada Allah, saat untuk minta apa yang menjadi keinginan dan tujuan kita semuanya. Ini jamaah sekalian rahimakumullah, hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Nih teman-teman semuanya. Nah, ngapunten kenapa saya panggil teman-teman, karena ini kayaknya usia hampir sama nggih Pak nggih. 11-12. Karena saya juga masih ABG. Makanya jangan dipanggil Kiai. Saya masih Kang Yai. Kang Yai, apa Kang Yai? Lu kok tukang gerayai betul. Ya. Oke. Yang keempat, saat berbuka puasa, subhanallah, ya. Lis-shaimi farhatan, ada dua kegembiraan. Dihubungkan dengan hadis ini, inna lis-shaim inda fitrihi la da'watan ma turaddu. Bagi orang yang berpuasa di saat berbuka, itu doanya tidak pernah ditolak sama Allah. Usahakan ketika berbuka, baik puasa wajib maupun puasa sunnah, panjenengan biasakan Senin Kamis. Ketika berpuasa, selama berpuasa itu juga doa mustajabah. Apalagi saat berbuka puasa. Makanya panjenengan kok tindak kantor Senin-Senin, di kantor disuguhi makanan. Ngapunten kula nembe nyenen. Itu kalau hari Senin. Kalau hari Kamis ngapunten kula nembe lah kok ngemis ngono. Ini jamaah sekalian. Yang kelima, saat ibadah haji dan umroh, di sana banyak sekali tempat-tempat mustajabah. Tidak perlu saya terangkan di sini. Intinya antara lain adalah ketika di padang Arafah, khairud du'a yaumi Arafah. Ya, jadi sebaik-baik doa adalah yang dibaca, dilantunkan di hari Arafah, di padang Arafah. Belum lagi nanti panjenengan di Multazam, di Raudhah kalau di Madinah. Ya, di tempat-tempat mustajabah insyaallah, di Hijr Ismail, ya, dan disitulah kemudian di Safa Marwah. Di antara itu kita banyak-banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita doakan mudah-mudahan panjenengan semua yang sudah pernah ke tanah suci bisa ke tanah suci lagi, ya. Yang belum mudah-mudahan dimudahkan Allah berziarah ke Makkah Madinah, nggih. Amin ya rabbal alamin. Oke. Yang keenam, nah ini saat minum air Zam-Zam Bapak Ibu. Jadi ma'u Zam-Zam lima syuribalah. Minum air Zam-Zam itu bisa dihajatkan, terserah niatnya panjenengan apa. Ya Allah, muga-muga penyakitku ndang mari. Lah itu maka sampai ada doa sahih dari Rasulullah, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan wasi'a wa syifaan min kulli da'in wa saqamin. Ya Rabb, aku mohon kepadamu ilmu yang bermanfaat, rizki yang luas, dan pengobatan dari segala macam penyakit. Ini jamaah sekalian. Yang ketujuh, di saat azan berkumandang. Makanya ketika azan kula jenengan dikengken diam. Ya, diam dan mendengarkan, menjawab apa yang dikumandangkan oleh sang muadzin. Ya, bagus ini, suaranya juga indah sekali. Makanya panjenengan begitu azan langsung semangat datang semua. Enggak kayak di kampung saya. Musole cilik elek sing azan tuwek kecepet kelek untune entek. Muni Allah Akbar duwe kabeh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tekan hayya 'alas shalah siji kalimat. Hayya 'alas solo gitu. Bukan hayya 'alas shalah. Bolak-balik hayya ada namanya Mas Solo ada. Mana Pak? Mana? Oh berarti Solo ijen terus ya. Ya. Ambare cili-cili dilokno hayya 'alas Solo ya, Solo Kertosono Madiun Nganjuk Tulungagung. Gara-gara sing adzan tuwek. Kalau sing adzan enak gini kan enak Pak. Apalagi adzan subuh, adzannya gak patah enak. As-sholatu khairum minan nom. Akhirnya sing tuwek gak harus koblas. Anggapane sing salat sing enom. Akhirnya sing adzan karo sing iqomah kesuwen, saya ndang budal ndang iqomah. Gak ono sing teko kesuwen. Akhirnya sing imam saniman, sing makmum sanimo. Ya akhirnya ghairil maghdubi alaihim waladdallin, amin. Sing diwaca inna bola bali inna gregeten sing sanimo inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Saking nemene gak ono jamaah. Nek jenengan muadzine enak masyaallah, dipek mantu mawon nggih. Nggih eman-eman itu ya. Masih belum dapat ya Ustaz ya? Belum. Yang kedua maksudnya. Nggih ya. Saat adzan berkumandang. Kemudian
saat turun hujan. Hadisnya jadi satu ini Bapak Ibu yang saya muliakan. Sintani ma turaddani ad-du'a indan nida wa tahtal matar. Ya, ada dua kesempatan di mana doa tidak akan pernah ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu indan nida ketika dikumandangkan azan, wa tahtal matar, ya, dan ketika saat turun hujan. Makanya panjenengan kalau turun hujan banyak-banyak berdoa. Boleh panjenengan sambil hujan-hujanan tidak apa-apa, sambil berdoa. Kata Imam Syafi'i, tidak ada rizki yang paling halal kecuali air hujan. Panjenengan mbak-mbak daripada ngenteni blonjoan teko bapake arek-arek, sing paling halal pas udan sampean mangapa nang ndukur ngene. Insyaallah paling halal itu. Nggih. Mari ngono ambek tanggane dilokno arek iku ketempelan jin sekondi. Ini jamaah sekalian. Hadis riwayat Imam Al-Hakim. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, yang ke-9, nah ini Yaumal Jum'ah. Jadi Yaumal Jum'ah, di situ hari Jumat maksudnya adalah bisa jadi di waktu siangnya, atau yang jumhur ulama menyampaikan antara sholat Jumat sampai menjelang maghrib. Itu waktu-waktu yang sangat mustajabah. Apalagi di saat khutbah, ketika sang khotib duduk antara dua khutbah, usahakan gunakan sebaik-baiknya panjenengan nyuwun kepada Allah. Ya, itu doa yang sangat mustajabah. Yang ke-10 saat sujud, baik di dalam sholat khususnya atau di luar sholat. Aqrabu ma yakunul abdu min rabbih wa huwa sajidun. Yang paling dekat antara seorang hamba dengan Tuhannya adalah di saat dia sujud. Fa'aksiru doa, maka perbanyaklah kalian ya di dalam sujud itu berdoa, baik di dalam sholat khususnya maupun di luar sholat. Dan itu boleh jenengan pakai bahasa apa saja, monggo silahkan. Mau pakai bahasa Indonesia, bahasa planet Inggris Timur, ya enggak apa-apa, silahkan, asal tidak disuarakan. Panjenengan pas sholat, ya Allah kula nyuwun rondo sing wayu, ya Allah, lo batal sholatnya. Ya, itu jamaah sekalian rahimakumullah ya. Oke, ini waktu-waktu yang sangat mustajabah. Sebetulnya banyak sekali Bapak Ibu yang saya muliakan, tapi karena keterbatasan nggih. Oke, sampai di sini masih lanjut. Ini adab-adab atau tata cara berdoa agar mustajab. Pertama, menghadap kiblat. Yang kedua, biasakan memulai segala sesuatu yang bermanfaat dengan bismillah. Kemudian dilanjutkan dengan hamdalah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Dilanjutkan dengan sholawat Nabi dan seluruh para sahabatnya dan keluarganya. Ya, tuh. Lalu kemudian mengangkat kedua tangan. Itu sunnah. Kemudian mengusap muka sesudah doa, walaupun ini khilafiyah. Ada ulama yang tidak usah mengusap muka, ada juga. Ya. Tapi saya lebih cenderung ke mengusap muka ini agar lebih mustajabah doa kita. Kemudian yang berikutnya adalah dengan suara yang tenang, khusyuk, tulus dan serius. Suara yang lirih, tidak perlu keras-keras. Tengah malam sama ndonga, ya Allah, bojoku ngamuk, ya Allah. Ini sak tangga mara kabeh. Tidak begitu, ya. Ini dan tulus serius. Lalu yakin bahwa Allah menerima doa kita. Jangan ragu, Pak. Kalau nyuwun kepada Allah jangan ragu. Ya Allah, aku jane kepengin sugih. Sampeyan kira ngijabi apa enggak ya? Jangan begitu. Pokoknya yakin saja kita mohon kepada Allah, yakin bahwa doa kita akan diijabah Allah Subhanahu wa taala. Jangan meragukan. Ya, khaufa wa tama'a. Kemudian ini diulang-ulang. Kalau berdoa, ya kata kiai saya, ada kalimat-kalimat tertentu yang sebaiknya diulang 3 kali. Apalagi doa-doa pagi dan sore, ngaten nggih, itu dibaca minimal 3 kali. Itu supaya apa? Menunjukkan kesungguhan kita untuk pengharapan kepada Allah Subhanahu wa taala, lalu ditutup dengan sholawat dan hamdalah lagi. Itu jamaah sekalian rahimakumullah. Yang terakhir, pengaruh doa dalam kehidupan kita. Yang pertama, ini jiwa menjadi tenang, nggih. Ala bi dzikrillah tatmainnul qulub, karena doa itu bagian dari zikrullah. Yang kedua, mewujudkan sikap optimis, karena tidak ada yang dapat menolak takdir selain doa. Jadi doa itu bisa menolak takdir.
Percaya diri karena kekuatan batin, mental, spiritual. Dari doa itu kemudian kita merasa dilindungi Allah, dibersamai Allah, sehingga muncul rasa sifat percaya diri. Yang keempat, jamaah sekalian, ya, sebagai pembuka pintu rizki, baik rizki berupa materi maupun rizki berupa kesehatan, berupa seduluran. Saya sowan karso panjenengan ini rizki yang luar biasa, Pak. Nggak nyangka barokah guru saya Ustadz Muslih ini saya bisa ketemu dengan panjenengan. Ini barokahnya luar biasa. Ini luar biasa. Barokallah. Yang terakhir ini akan mendapatkan kebahagiaan dunia akhirat, sehingga doa-doa kita sering ditutup dengan Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Baik, burung irian, burung cendrawasih, cukup sekian. Terima kasih. Ngaten kemawon kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wal ahminkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.